Masih bersama saya Dewa Ayu, Wakaf Ambassador Community, pertemanan yang mendekat ke Allah. Kalau tadi kita sudah simak penuturan dari ibu-ibu mengenai wakaf dan bagaimana mereka bisa membangun Wakaf Ambassador Community, saya juga ingin mereka bercerita bagaimana mereka menjadikan tagline-nya Wakaf is lifestyle, wakaf sebagai gaya hidup. Saya ingin mereka memberikan pendapatnya dan saya ingin mereka menceritakan kepada kita semua bagaimana mereka bisa menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidupnya. Karena kita ketahui bersama bahwa ketika kita melaksanakan apapun aktivitas kita, pasti ujung-ujungnya kita minta ridha Allah. Ujung-ujungnya kita minta apapun yang kita laksanakan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari mendapatkan pahala dari Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari Allah kalau pada akhirnya pada saat kita melakukan aktivitas seperti itu, kita tidak melakukan apa-apa yang membuat Allah senang. Nah, mungkin dari sini kita bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari teman-teman kita di sini semua bahwa kita bisa melaksanakan dan kita bisa meraih ridha Allah itu dengan cara seperti apa. Kita simak penuturan satu persatu dari Wakaf Ambassador Community. Kita mulai dari Ibu Hera. Silakan Bu Hera. Terima kasih Mbak Ayu. Tagline kami dari Wakaf Ambassador Community adalah Wakaf is lifestyle. Di mana wakaf adalah merupakan sedekah yang tertinggi. Mungkin kita sudah terbiasa sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersedekah. Kita selalu memberikan dalam bentuk apapun, bisa makanan, bisa uang mungkin, atau ilmu mungkin ya. Namun ini ada satu sedekah yang tertinggi yang perlu kita amalkan, di mana tentunya ini adalah untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk bekal kita. Karena wakaf adalah merupakan amal jariah dan salah satu yang insya Allah itu adalah yang kekal ya. Nah, untuk saya sendiri bahwa ternyata literasi tentang wakaf itu mungkin sebelumnya saya juga merasa bahwa wah, saya belum punya uang banyak, saya belum punya aset yang cukup untuk diwakafkan. Namun ternyata ini ada wakaf yang tanpa harus kita mempunyai nominal uang yang besar, aset yang luas, yang banyak juga. Nah, itu sehari-hari kita bisa gitu. Nah, salah satunya adalah ya apapun kita mempunyai rezeki, misalnya dalam hal kita mendapatkan berkah dari manapun, itu selalu kita sisihkan gitu. Jadi ternyata memang yang membuat saya tenang itu adalah berbagi gitu. Ternyata kita punya sesuatu yang sedikit kemudian berbagi dengan yang lain, itu membuat kita tenang. Saya pun ada masalah, jadi ada masalah bukan hanya menangis misalnya gitu, menangis ke Allah, juga berbagi. Jadi selalu ditambah dengan berbagi. Gitu Mbak. Baik, mungkin sekarang giliran Teh Eni. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Kalau untuk saya, tadinya kita bicara wakaf itu nanti gitu loh. Nanti usia kita udah banyak, baru kita pikir berapa nih yang bisa kita kontribusikan untuk wakaf. Tapi sekarang sudah menjadi prioritas gitu loh. Apalagi sejak pandemi ini ya, dimana setiap hari kadang kita dengar suara ambulans segala macam. Nah itu kan diingatkan banget ya. Apa bekal ya nanti kita berpulang gitu kan. Tadinya kan kita dapat rezeki, kita mikirkan kewajiban kita apa nih. Nah, sekarang sudah benar-benar berbalik. Jadi nomor satu adalah kita pikirkan bagaimana kita bisa menolong sesama ya dengan saya berwakaf gitu. Sekarang Ibu dulu nih ya, selaku ketua dari PAC ya. Jadi kita kembali lagi kepada bagaimana kita melakukan sesuatu itu tidak keluar dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat beliau. Bagaimana para sahabat Rasulullah itu kembali kepada pertanyaan kenapa tagline kita wakaf itu adalah lifestyle. Karena kita ingin juga nih gaya hidup kita mencontohkan sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana sahabat Rasulullah itu menyerahkan seluruh jiwa raganya, harta kekayaannya untuk di jalan Allah, untuk fisabilillah,
untuk agama yang kita anut. Nah, kita juga ingin mencontoh mereka yang mereka sudah mendapat jaminan surga loh, gitu ya. Sudah mendapatkan jaminan surga saja, mereka sudah sangat all out ya untuk diibadah di jalan Allah ini. Nah, kita yang jaminan surganya masih wallahu alam ya. Nah, untuk itu kita ingin bagaimana merubah gaya hidup kita yang tadinya hedonis, yang apa-apa untuk duniawi, bagaimana kalau kita merubah gaya hidup kita ini menjadi mempersiapkan untuk bekal di akhirat nanti gitu. Nah, saya ingin menambahkan juga bahwa untuk mensiarkan wakaf is lifestyle ini, bagaimana kita tuh mensiarkan kan untuk ibadah itu ada yang dikip untuk kita untuk menjaga keikhlasan dan kekhidmatan, tapi ada juga disiarkan, diperlihatkan kepada umum untuk sebagai syiar, untuk sebagai jalan dakwah. Gitu. Nah, kembali lagi kita harus ingat apa yang kita miliki ada 3 murah harta. Apabila kita makan, maaf ya, akan menjadi kotoran, kemudian disimpan akan menjadi rebutan ya. Syukur-syukur keturunan kita bisa mengamalkan menggunakan harta yang kita simpan itu untuk di jalan Allah. Bagaimana kalau tidak gitu kan? Dan yang ketiganya adalah bagaimana apa yang kita amalkan, harta yang kita dapatkan dari Allah itu kita amalkan, kita gunakan untuk di jalan Allah, dikembalikan lagi fisabilillah gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik. Sekarang ke Ibu Eka. Ya, mungkin saya agak jelasin agak detail ya, Mbak Ayu, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, kenapa sih kita di Wakaf Ambassador ini pakai tagline-nya Wakaf is Lifestyle? Karena memang ya termasuk saya sih nggak lihat orang lain, tapi lihat saya sendiri ya. Saya sebelum tahu persis gitu kan ya manfaat wakaf seperti apa, kadang-kadang kita kan lebih fokus bahwa saya rasa teman-teman di Bandung terutama itu ibu-ibunya senang charity, Mbak Ayu, gitu kan ya. Kalau saya lihat misalnya kita lagi menggalang donasi apapun gitu kan ya, itu dengan dengan mudahnya lah diminta sumbangan itu. Nah, jadi latar belakang itu juga yang saya melihat ya, kalau selama ini kan kita pastilah bersedekah setiap bulan. Nah, kita sisihkan yuk sedekahnya sebagian, kita wakafkan, karena ternyata kan kalau yang namanya pada saat kita meninggal semua pahala terputus termasuk sedekah kita tidak bisa lakukan, tapi ada pahala jariah yaitu wakaf, di mana pahalanya abadi mengalir terus sampai akhirat. Karena di Indonesia saat ini tuh ya yang kita syiarkan ada wakaf itu ada 3 macam, Mbak Ayu. Ada wakaf langsung, ada wasiat wakaf, ada kuantum wakaf, Mbak Ayu. Nah, jadi kalau wakaf langsung kita punya uang 1 miliar ya sudah, berarti wakafkan. Tapi banyak di antara kita walaupun sudah punya nih 1 miliar, tapi mungkin untuk diwakafkan langsung agak berat juga gitu kan ya. Nah, makanya yang kedua, kalau wakaf langsung tidak bisa dilakukan, ada sebetulnya solusi yang kedua adalah wasiat wakaf, di mana wasiat wakaf ini bagi orang yang belum punya aset untuk diwakafkan langsung, dia mewasiatkan, misalnya dia punya sebidang tanah, nanti pada saat meninggal diwasiatkan tanah itu dijual baru bisa diwakafkan gitu kan ya, setelah dibagikan kepada ahli waris dan membayar hutang. Tapi kadangkala cara kedua ini juga banyak yang orang belum maksimalkan dan bisa dilakukan ya. Banyak orang yang sudah meninggal mewasiatkan hartanya, tapi pada saat meninggal tanahnya juga belum laku-laku, berarti kan wasiatnya belum terlaksana. Nah, jadi saat ini di Indonesia ada solusi yang paling mudah, Mbak Ayu, mudah, murah, cepat, ya, yaitu kuantum wakaf. Nah, kuantum wakaf ini saat ini pemerintah yaitu gerakan wakaf uang atau wakaf produktif, Mbak Ayu, yang dilakukan ada 2 lembaga keuangan, yaitu Bank Syariah, kemudian asuransi syariah, Mbak Ayu. Nah, saya pengen berwakaf 2 miliar, tapi nggak punya uang 2 miliar, bagaimana caranya? Nah, melalui kuantum wakaf ini, ya sudah, tadi 2 juta per bulan, misalnya Mbak Ayu, dari income saya harus paksakan, menyisihkan 2 juta per bulan. Kalau terjadi resiko apapun, akan mendapatkan dana tunai 2 miliar ini, di mana dari awal ikrarnya itu 45% boleh wakaf melalui nazir wakaf, dari awal udah ikrar, Mbak Ayu. Nah, sisanya buat ahli waris. Jadi kita punya program saat ini, kuantum wakaf itu adalah program yang dimana kita memikirkan warisan buat keluarga, dan pada saat kita meninggal ada bekal untuk kita. Jadi itu yang namanya saya bilang wakaf hidup tenang dan wafat tenang. Nah, itu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan karena memang ini ada kaitannya dengan komunitas WAC ini ya.
seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, ada program Kuantum Wakaf. Nah, untuk itu kita di Wakaf Ambassador Community, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah ada iuran bulanan. Dan iuran bulanan itu yang pertama dialirkan, contohnya Mbak Ayu, kita tuh ada iuran wajib nama 1 juta. Sebesar 1 juta itu terbagi menjadi 2 alokasi dana. 2 alokasi dana ini adalah 250.000 kita jadikan menjadi wakaf langsung, dan setiap bulannya kita langsung serahkan ke nazir wakaf. Kemudian yang sisanya 750.000 kita alokasikan untuk tadi kuantum wakaf. Ya, jadi ketika kita pertemuan setiap bulannya memang ada pertemuan yang tujuannya pertama adalah untuk ajang silaturahim. Kemudian yang keduanya, nah kan kita punya wakaf langsung. Ketika kita menyerahkan kepada nazir wakaf, karena dalam wakaf itu kan ada rukun wakaf ya, ada ikrar wakaf. Nah, uang yang terkumpul dari anggota yang menjadi wakaf langsung, ketika penyerahan kepada nazir wakaf, kita sekaligus berikrar, berikrar untuk melaksanakan bagian daripada rukun wakaf tersebut. Masya Allah. Gitu. Jadi diingat ya bahwa di komunitas kami ini ada 2 alokasi dana, yang pertama untuk wakaf langsung, yang keduanya untuk wakaf wasiat melalui kuantum wakaf tadi. Iya. Baik, makasih penjelasannya ya Bu Ayu ya, menambahkan dari Bu Eka ya. Baik, mungkin dari Profesor Kerry bisa menjelaskan untuk wakaf sebetulnya yang tadi disampaikan itu sudah lifestyle semua gitu ya. Kalau bercerita ini adalah semua perjalanan hati kita supaya kita menemukan dan mencari jalan untuk menuju ridha Allah. Kalau kita ingin, tadi disampaikan, saya terkesan dengan yang disampaikan Mbak Ayu, bahwa mencari ridha Allah itu bagaimana membuat Allah senang. Baru tadi pagi ini saya melihat mengaji artinya itu surat Al-Baqarah ayat 26 dan sampai 20, ayat 261 sampai 262, bahwa apa yang membuat Allah senang itu adalah sedekah, infak, zakat serta perbuatan baik. Itulah yang membuat aku senang. Sehingga dengan demikian kita berharap apa yang kita lakukan dengan berwakaf itu kita membuat Allah senang kepada kita. Ada juga janji Allah, jika engkau menolong agamaku maka aku akan menolongmu. Insya Allah dengan wakaf kita ini bisa banyak berbuat ya ibu-ibu untuk menolong orang lain, sehingga apapun yang kita lakukan rasanya akan lancar dengan pertolongan Allah. Dan semoga dengan lifestyle yang kita lakukan ini kita juga akan mendapatkan keberkahan dan juga bisa berbagi yang konkret untuk sesama. Amin, itu aja mungkin. Ya. Terima kasih Jazakillah khair Prof Kerry. Selanjutnya Ibu Lisa, silakan. Saya bersyukur sekali ikut dalam komunitas ini karena saya melihat sekali dengan teman-teman yang profesinya luar biasa, tapi dalam kegiatan itu tidak terlihat seperti seseorang gitu. Buat saya betul-betul ini komunitas yang baik ya, yang ikhlas, insya Allah gitu. Dan saya menjadikan itu lifestyle dalam arti setiap pertemuan dengan sahabat-sahabat saya yang biasanya kita isi dengan cerita-cerita yang lain, itu bisa jadi jalan syiar untuk wakaf ini gitu. Saya namakan sedikit saya. Kalau seperti ibadah yang lain seperti zakat, puasa, sholat itu kan ibadah yang sangat disayang Allah. Tapi itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Tapi dengan wakaf, insya Allah ini berguna untuk semua makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Bu Egi ya, jadi bersemangat ya karena kita dapat teman-teman yang sejalan ini ya Bu ya, Masya Allah. Ya silakan Ibu Sofi. Saya juga melihat bahwa di sini teman-teman sudah mempunyai lifestyle sendiri ya Bu ya, apalagi ditambah sekarang dengan wakaf. Nah dari sisi ini karena saya juga mendapat amanah untuk PR ya Bu Eka, Bu Lulu, mungkin juga Bu Hera, bahwa saya di amanahi ini saya harus bisa memberikan tambahan bukan hanya untuk diri saya sendiri, program wakaf ini gitu ya, untuk apa, program untuk diri saya sendiri, tapi saya harus bisa mengajak teman-teman yang lainnya, sehingga tadi apa yang disampaikan Bu Egi bukan hanya untuk berguna untuk diri sendiri, tapi juga bisa membantu teman yang lainnya bisa berwakaf, juga bermanfaat untuk yang menerima wakaf tersebut. Seperti misalnya di rumah tahfidz, dia yang tadinya mereka nggak bisa ikut sekolah tahfidz ya, jadi ikut misalkan seperti itu, atau membangun rumah tahfidz itu sendiri misalnya, contohnya seperti itu ya Bu ya.
Itu saja mungkin dari saya tambahannya, karena saya sebagai PR jadi harus bisa mengajak yang lainnya juga punya amanah seperti itu. Mengedukasi kita semua di sini Allah, mohon juga, doanya nih dari pengurus, terutama ketua dan pembina. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari saya. Iya, mangga silakan Ibu. Bayu, jadi saya menambahkan bahwa mari kita sama-sama nih melalui Wakaf Ambassador ini, mudah-mudahan Wakaf Ambassador Community ini menjadi inspirasi, bukan hanya di teman-teman lingkungan yang kita kenal saja. Mungkin kalau para pemirsa yang mendengarkan gitu kan ya, melihat gitu, terinspirasi juga membuat komunitas-komunitas yang memang tentang wakaf, silahkan gitu ya dengan senang hati ya. Dan sebetulnya kenapa kita memang melakukan syiar ini pakai tagline-nya Wakaf is Lifestyle, karena salah satu gitu Mbak Ayu ya, intinya pada saat kita berwakaf ini kan ibaratnya mensyukuri nikmat Allah yang sebetulnya kita nggak sadari ya. Bahkan mungkin yang kita wakafkan hanya secuil lah sebetulnya dari nikmat Allah gitu kan ya Mbak Ayu. Kalau kita lihat nikmat Allah tuh kan tak terhingga, tak terukur. Yuk teman-teman, untuk bersedekah kepada Allah jangan pernah kita berhitung ya. Selama kita misalnya bisa mengelola dengan baik, kita lakukan semaksimal mungkin, karena sebetulnya hari ini hanya ada 3 ya Mbak Ayu ya di dunia ini ya. Hari kemarin yang nggak pernah akan terulang lagi. Hari ini adalah waktunya kita untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, dan hari esok yang belum tentu kita akan menemuinya. Gitu ya Mbak Ayu. Mungkin dari saya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita samakan niat ya. Kita bulatkan niat, mudah-mudahan yang kita sharing hari ini bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MKTV, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari keberadaan orang lain. Kita perlu sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah, sahabat yang menunjukkan jalan kebaikan, dan sahabat yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Dan insya Allah sahabat itu ada di Wakaf Ambassador Community, insya Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir, berkenan hadir meluangkan waktunya dalam perjalanan hati. Semoga apapun yang kita niatkan, apapun yang kita kerjakan pada hari ini akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Saya Dewa Ayu, perjalanan hati, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali dalam perjalanan hati berikutnya, tentunya dengan bintang tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.